Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsistensi restoratif justice di tengah masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan yang mungkin yang namanya restoratif justice ini mereka tidak mengerti. Nah, restoratif justice ini kalau sebenarnya adalah suatu penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Nah, jadi di tengah masyarakat banyak berkembang sekarang ini katanya. Bagaimana Pak Dian, kalau restoratif justice itu sama saja dengan 86 yang dilegalkan, gitu. Nah, ini yang berbeda pendapatnya kan. Karena bisa juga, karena di sini mungkin pihak kepolisian yang notabene sudah diberikan perkapri oleh pihak Kapolri supaya restoratif justice ini benar-benar tanpa biaya dan khususnya bagi perkara-perkara tertentu. Ya, khususnya perkara ringan ya, atau sumir. Nah, atau piring, ya, ini harus diselesaikan restoratif justice. Nah, bagaimana konsistensinya di tengah masyarakat? Nah, kadang di tengah masyarakat kan dia tidak paham yang terkait dengan restoratif justice atau perdamaian penyelesaian perkara itu secara keluargaan. Namun sebenarnya di masyarakat ini, masyarakat Indonesia ini kan masyarakat adat ya. Jadi mereka ini lebih terkenalnya penyelesaian secara adat. Nah, cuman di akhir-akhir ini muncul yang namanya istilah restoratif justice. Ini bingung masyarakat sebenarnya penyelesaian secara kekeluargaan atau secara adat. Namun secara hukum kalau kita bicara hukum ya, perdamaian itu tidak menghilangkan pidana, tapi meringankan atau menunjukkan ada etikat baik bagi si pelaku terhadap korban. Ada beberapa perdamaian yang tidak memastikan tersangka ini lepas dari tuntutan pidana. Contoh kasus pembunuhan, mungkin dia melakukan perdamaian, tanggung jawab terhadap anak dan istri korban, namun dia tetap mempertanggungjawabkan hukumannya, tindak pidana yang dijalankannya. Kenapa? Ada efek sosial, ada efek jerah, dan kemudian juga ada untuk keamanan bagi dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian konsistensi restoratif justice di tengah masyarakat ini kadang yang menjadi masyarakat ini bingung, katanya kita restoratif justice tapi setelah kepolisian tetap ada yang namanya pencabutan verbal, ada biaya. Nah, ini sebenarnya biaya ini ilegal, saya katakan ilegal karena ada 30 menurut PP nomor 55 itu tentang pendapatan negara bukan pajak ya, PNBP, itu tidak ada yang namanya biaya pencabutan perkara. Yang ada itu biaya SIM ya, SKCK, kemudian pelatihan, pokoknya bla bla seterusnya, itu tidak ada yang namanya biaya perkara. Jadi kalau polisi mencabut laporan ini katanya pakai biaya, itu tidak benar. Nah, kalau memang benar restoratif justice itu tanpa biaya. Jadi kadang ada benarnya perspektif masyarakat bahwa restoratif justice itu adalah 86 yang dilegalkan. Karena rata-rata ini restoratif justice ini berapa? Jadi sebelum dilakukan restoratif justice sudah ada lobby-lobby. Nah, baik itu pengacaranya, baik itu mungkin katakanlah mafiahnya atau maklar kasusnya melobi ke pihak penyidik, Pak udahlah ini kan pencurian, kita kembalikan aja HP-nya. Misalnya seseorang melakukan pencurian HP, kemudian dia siap mengembalikan HP-nya karena si pihak korban juga kasihan juga melihat tersangka ini, kemudian dimaafkan, perkaranya habis. Nah, tapi kadang sebelum ini karena pengacaranya melobi-lobi karena tidak murni. Kalau memang murni itu restoratif justice, itu ya datangnya dari penyidik yang memberikan motivasi kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, menimbang bahwa perkara ini adalah perkara ringan, korbannya juga siap mengembalikan kerugiannya. Nah, jadi saran kita juga
kepada masyarakat baik itu di pedesaan atau di kota yang mungkin lebih cerdas yang tentang restoratif justice ini. Tapi kalau di desa ya cobalah, kalau kita mengalami kerugian hanya sedikit, kasihan tersangka mungkin baru pertama kali melakukan kejahatan, ya mungkin karena dia tidak makan atau mungkin ingin berobat atau mungkin ingin memenuhkan keinginan anaknya. Ya tolonglah kentuk hati nurani kita untuk lakukan perdamaian di tingkat desa secara adat. Kemudian kita representasikan kepada pihak penyidik bahwa kami telah melakukan perdamaian. Karena kita juga akan mohon kepada pihak polisian, kami selaku dari pihak korban ataupun dari pihak tersangka, kami ingin melaksanakan restoratif justice. Jadi kerugian saya dikembalikan saja, maka dia akan saya maafkan, laporan saya akan dicabut. Nah ini sudah dilegalkan oleh pihak kepolisian, tapi dengan catatan jangan meminta biaya. Kalau ada dari pihak kepolisian meminta biaya tentang restoratif justice ini, catat namanya, jika perlu videokan atau rekam berapa dia minta biaya, kita lapor ke Kepropam. Nah bagaimana cara melapornya? Ya bisa kita klik, kalau bagi yang di perkotaan atau sudah melek internet itu tinggal buka aja di internet tentang laporan Propam Mabes Polri atau laporan ke Prasisi. Kadang ada Polres ya, seperti Kapolres Kerawang, seperti Kapolda Jambi, seperti Kapolres Rejang Lebong. Mereka membuka hotline bagi masyarakat yang ingin mengadu, silakan terkait pidana, terkait ke kelalaian pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, baik itu lantas atau itu buset salah tangkap dan lain sebagainya, silakan langsung menghubungi melalui hotline-nya, karena itu akan dilihat oleh pimpinan-pimpinan tersebut. Misalkan di Polres ya oleh Kapolresnya, kalau di Polda oleh Kapoldanya langsung. Buat aja laporan. Nah, jadi kalau masalah restoratif justice ini tanpa biaya ya. Jadi saya juga berharap kepada masyarakat, karena penjara itu bukanlah untuk tempat terakhir bagi orang yang melakukan kejahatan. Karena prinsip penjara itu bukanlah prinsip balas dendam, tapi bagaimana prinsip kita memberikan kesadaran, memasyarakatkan orang yang sudah bermasyarakat supaya bisa hidup rukun bertetangga. Harus diberi didikan di dalam penjara tersebut bahwa antara hak dan kewajiban antara warga dan warga diberikan, sehingga dia sudah layak nanti untuk kembali ke masyarakat, dikembalikan lagi. Jadi menurut saya ada baiknya kita melakukan restoratif justice ya, ketika kita tidak terlalu sakit, ketika memang pelakunya ini sangat membutuhkan apa yang dia curi, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, mungkin melakukan penganiayaan, mungkin dia hilap, ya sudahlah, ada baiknya kita selesaikan secara restoratif justice. Kalau secara restoratif justice ini baik dari agama Islam maupun dari adat, dari zaman nenek moyang kita sudah ada yang namanya penyelesaian secara adat dan kekeluargaan. Jadi saya himbaukan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat literatur hukum sekalian yang berada di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok Indonesia, janganlah sedikit-sedikit kita laporkan ke polisi, ya cobalah, karena kita hidup sebagai masyarakat adat, laporkan ke ketua adat, ke kepala desa, selesaikan dulu secara adat, secara keluargaan. Apabila tidak ada titik temunya dalam hal suatu perkara, maka juri terakhir, maka langkah terakhir, maka kita laporkan ke kepolisian. Karena apa? Misalnya pihak A mengotot bahwa dia tidak bersalah, pihak B ngotot tidak bersalah, kedua-duanya benar tapi tidak mau melakukan rekonstruksi perdamaian, ya sudah, langkah terakhir kita serahkan kita minta rekomendasi dari kepala desa bahwa ini sudah diupayakan untuk penyelesaian restoratif justice di desa, namun gagal, dan hal ini kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti secara hukum, sehingga suatu peristiwa menjadi terang tindak pidananya, menjadi terang terjadinya, sehingga jelas perkaranya dan jelas duduk perkaranya jelas, artinya mempunyai kepastian hukum gitu, sehingga kita mempunyai kepastian hukum. Jadi itulah saran dari saya sebagai advokat, sebagai warga negara ya, supaya kita melaksanakan restoratif justice atau perdamaian secara keluargaan atau secara adat, karena ini khusus bagi perkara-perkara kecil. Nah, kan perlu nanti di tengah berjalannya
kehidupan di masyarakat ada korupsi, ya ada restoratif justice saja, bagi-bagi uangnya. Nah, ini yang berbahaya ini ya. Berbahaya itu, nanti semuanya bisa terpenjara. Yang maksud restoratif justice ini perkara-perkara kecil, mungkin ada kerugian dari khususnya delik aduan, ya sudahlah. Tapi yang namanya delik umum mungkin itu korupsi, pembunuhan, perampokan, ya itu mungkin restoratif justice nggak masuk lah ya, nggak mungkin terlaksana gitu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.